Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Kita ketemu lagi untuk pembelajaran IPA di kelas 5. Sebelumnya kita sama-sama buka pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang kalor dan perpindahannya. Oke, di pembelajaran kita ini tujuannya yang pertama yaitu mengidentifikasi benda-benda sekitar yang dapat menghantarkan panas, dan yang kedua menganalisis aktivitas yang terjadi pada perpindahan kalor. Nanti aktivitasnya apa saja yang dapat kita pelajari akibat dari perpindahan kalor. Kemudian keyword atau kata-kata kunci yang nanti akan kita sering bahas adalah yang pertama itu suhu. Apa itu suhu? Nanti kita akan bahas. Dan yang kedua adalah kalor. Kita simak selanjutnya. Ya, suhu dan kalor. Suhu memiliki pengertian yaitu derajat panas atau dinginnya suatu benda. Kemudian satuan dari suhu di Indonesia yang sering kita kenal adalah derajat Celcius, dilambangkan dengan huruf C. Alat ukurnya dikenal dengan termometer. Selanjutnya kalor. Kalor adalah energi yang dipindahkan dari satu benda ke benda lain, ya. Yang mana satuan dari kalor itu yang biasa kita kenal dengan kalori, dan alat ukurnya yaitu kalorimeter. Jadi sebuah benda, ya, energinya itu jika nanti melepaskan kalor itu akan dihitung berapa kalori. Kemudian sebaliknya, jika dia mendapatkan kalor juga dia akan mendapat berapa kalori. Nah, adanya kenaikan suhu maupun penurunan suhu, ya, pelepasan kalor maupun penerimaan kalor, itu semuanya bisa menyebabkan adanya perubahan wujud benda. Ini pengaruh dari suhu dan kalor yang ada di sekitar kita, gitu ya. Jadi di sini terjadi perubahan wujud benda. Apabila dipanaskan, dia dapat mencair. Apabila dia didinginkan, maka dia bisa membeku. Seperti itu, ya. Dan di sini ada piramida atau ada segitiga perubahan wujud benda, ya. Yang mana kalau dia melepaskan kalor, ya, artinya dia suhunya dingin. Sedangkan kalau dia memerlukan kalor, berarti dia membutuhkan suhu yang tinggi atau panas. Di sini contohnya misalnya kalau proses air yang membeku dia melepaskan kalor. Kemudian kalau melebur atau menguap, dia membutuhkan kalor. Kemudian ada lagi yang menyublim, dia memerlukan kalor. Kemudian menghablur, dia melepaskan kalor. Demikian perubahan wujud benda yang lain. Oke. Selanjutnya, adanya peristiwa peningkatan suhu, ya, atau terjadinya pada siang hari itu bisa menyebabkan adanya pemuaian, yang mana pemuaian itu suatu benda akan meregang atau semakin panjang, semakin lebar, ataupun semakin luas disebabkan karena suhunya tinggi atau panas. Sedangkan pada malam hari, pada suhu yang dingin, yang rendah, barang-barang tersebut justru mengalami penyusutan. Penyusutan di sini artinya dia ukurannya bisa lebih kecil, bisa lebih memendek. Ini contoh adalah kabel listrik yang ada di sekitar rumah kita. Pada malam hari terlihat menyusut, ya, sehingga tidak ada menggelendung seperti yang di siang hari. Kalau di siang hari dia semakin memanjang sehingga terlihatnya seperti kendor, ya. Sedangkan kalau pada malam hari dia lurus karena dia mengalami penyusutan sehingga pas dengan ukuran tiang listrik. Seperti itu. Kemudian proses perpindahan kalor. Perpindahan kalor ini terjadi dalam tiga hal yang berbeda, yaitu yang pertama adalah konveksi, yang mana konveksi ini disertai dengan adanya rambatan melalui partikel-partikelnya. Kemudian kalau konduksi di sini terjadi perambatan pada media. Di situ terlihat, ya, misalnya di situ sendok atau bahan berbahan logam, ya, terjadi perpindahannya itu disertai dengan zat perantaranya. Jadi perpindahan panasnya melalui zat perantara berupa stik atau sendok tersebut. Kemudian kalau radiasi itu proses perpindahan panas tuh antara uap panas dari api ke tangan kita itu
tanpa menggunakan perantara, yang mana bisa kita rasakan uap panasnya itu ketika kita mendekati sumber dari panas, yaitu api, seperti itu. Ya, itu tadi tentang materi kita suhu dan kalor. Kemudian nilai Islami yang bisa kita ambil yaitu dari surat Al-A'raf ayat 58 yang isinya, berilah aku potongan-potongan besi hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu, hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi yang panas itu. Yang mana di sini dijelaskan di Al-Quran pun bahwa besi itu sebagai media penghantar panas yang baik. Ya, demikianlah pelajaran